رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segenap puja syukur senantiasa dan semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mulia, maha agung, yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat tarawih pada bulan ini. Mudah-mudahan salat malam yang kita lakukan ini dapat kita laksanakan secara utuh, secara lengkap, apakah itu 30 atau 29 malam. Salawat beriring salam kita mohonkan kepadanya, kiranya senantiasa disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, dan seluruh yang setia terhadap sunnah beliau. Bapak Ibu jamaah Isya, Tarawih, serta Witir yang dimuliakan Allah, pertama sekali saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, di mana kita masih dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Tidak sedikit saudara kita yang seiman, seakidah, menjelang Ramadan usia mereka habis, jatah mereka hidup selesai sudah, gudang sembako mereka telah kosong. Mau tidak mau menjelang Ramadan mereka pulang berangkat menghadap Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada kita alhamdulillah sekali lagi masih diberikan kesempatan. Oleh sebab itu, mengawali iftitah atau pembuka dari rangkaian ceramah Ramadan nantinya, saya mengajak kita semua, kesempatan yang diberikan Allah ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ada beberapa resep yang penting. Pertama sekali resepnya 517. Itu resep utama. 517. Apa itu resep 517? Salat 5 waktu 17 rakaat. Salat 5 waktu 17 rakaat. Kita upayakan Ramadan ini seperti yang saya sampaikan dalam khutbah tadi siang di Masjid Baitur Rahmah, Kota Sinabang, dengan judul Bengkel Ramadan. Malam ini kembali kita tampilkan judulnya juga, tausiah singkat ini, Bengkel Ramadan. Kepada kita
yang masih Senin Kemis salat 5 waktu. Yang masih Senin Kemis salat 5 waktu, kita upayakan 30 hari 30 malam Ramadan ini. Kalau umpamanya 5 waktu dikali 30, 150 waktu salat fardu kita upayakan. Karena kita sudah masuk bengkel Ramadan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas kita masuk ke dalam bengkel Ramadan. Lagi-lagi saya sampaikan, andainya dari selama ini yang 5 waktu itu masih Senin Kemis, mari kita sadari. Karena satu-satunya tonggak yang mengantarkan kita ke hadapan Allah adalah yang kodenya 517 ini. 5 waktu 17 rakaat. Sekali lagi saya harapkan tempahan Ramadan ini, bengkel Ramadan ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. 150 kali salat dalam 1 bulan ini yang fardu jangan kita anggap enteng. Itu resep pertama. Resep yang kedua adalah 2183. Ini resep kedua. 2183. Apa itu resep 2183? Surah kedua dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, dasar puasa Ramadan. Kita upayakan puasa Ramadan tidak ada yang bolong. Kita upayakan sehabis tenaga kita jangan ada yang bolong, kecuali kaum hawa yang memang punya jatah kurang lebih 1 minggu, ya, punya jatah 1 minggu mau tidak mau, dan kalau mereka berpuasa pada saat itu tidak sah puasanya. Tapi kurang lebih 23 hari dari 1 bulan itu ada peluang, ya, untuk meraih puasa dengan baik tadi. Itu resepnya 2183. Surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kita upayakan. Kalaupun tidak sempat sahur umpamanya, puasa saja. Sebaiknya sahur. Tapi kalau tidak sempat, terus saja puasa. Pasang niat, tulus ikhlas lillahi ta'ala. Sudah. Resep ketiga. Resep ketiga adalah 1779. 1779. Apa itu? Surah Bani Israel ayat 79. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi. Hanya jangan diringankan. Fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dari sebagian malam. Diperintahkan Allah, fatahajjad bihi, bertahajudlah engkau hai Muhammad. Dasar perintah ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad dahulu. Fatahajjad bihi, bertahajudlah hai Muhammad. Sebagai apa? Nafilatalak, sebagai ibadah tambahan yang membuat rimbun ibadah kamu itu hai Muhammad, membuat kaya ibadah kamu itu ada pada sunat itu. Bangun di malam hari, laksanakan salat malam. Fatahajjad bihi, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan kamu mendapat posisi yang mulia
yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari 3 resep ini kita upayakan. Ada lagi resep-resep lain seperti bersedekah, banyak sekali ayatnya dalam Al-Quran. Dilipat gandakan semua itu. Mari kita upayakan, kita janjikan kepada diri pribadi kita, salat tarawih ini tidak kita tinggalkan. Ini adalah salat malam, ini adalah salat tahajud, ini adalah qiyamul lail. Mengapa dikatakan salat tarawih? Sudah kita jelaskan malam kemarin. Seharusnya tarawih ini, yang namanya salat tarawih, itu ayatnya main ratusan-ratusan. Main ratusan-ratusan. Seperti yang dikerjakan Rasul sendiri. Berjamaah seperti ini dikerjakan Rasul hanya beberapa kali saja. Menjamaahkan salat tarawih ini tidak sampai 10 kali. Pada tahun penghujung dari umur beliau. Itu pun sudah 20 ke atas. Itu pun beberapa malam ganjil saja. Sehingga ditanya oleh Abu Salamah kepada Siti Aisyah, bagaimana salatnya Rasul dalam Ramadan? Salat malamnya Rasul dalam Ramadan. Itu apa artinya? Ditanya, bagaimana salatnya Rasul di dalam Ramadan? Salat malamnya maksudnya. Nah, seandainya Rasul itu berjamaah aktif selama Ramadan, kenapa harus ditanya? Logikanya begitu. Kenapa harus ditanya? Abu Salamah jamaah tetap, tapi ditanya kepada Siti Aisyah. Ini pertanda alias memberi isyarat bahwa salat malamnya Rasul itu, salat tarawihnya itu di rumah. Itu artinya. Makanya tidak tahu Abu Salamah dan jamaah lain tidak tahu bagaimana kaifiatnya, tata caranya. Padahal kamar Siti Aisyah dengan Rasul dengan Masjid Nabawi seperti ini, cuma dinding itu saja batasnya. Dinding itu saja batasnya. Terasnya ke sebelah kamar Siti Aisyah. Tinggal masuk ke sana dari pintu, selesai, sudah masuk Masjid Nabawi. Tidak hitungan meter. Ukuran beton itu saja. Itu saja batasnya. Nah, kenapa Rasul tidak berjamaah? Khawatir beliau jangan-jangan nanti dianggap wajib salat tarawih ini. Sekedar dimaklumkan Rasul kepada para sahabatnya bahwa salat malam ini boleh dijamaahkan. Boleh, itu saja. Jadi beberapa kali terakhir usianya dipermaklumkan kepada kita bahwa boleh dijamaahkan. Di rumah suami istri silakan berjamaah salat tarawihnya, tidak ada masalah. Sudah dicontohkan Rasul. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita upayakan salat tarawih ini jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan. Kita upayakan berjamaah. Saya katakan tadi, kehadiran Ramadan ini adalah bulan bengkel. Dari selama ini besar Masjid Muhammadiyah ini. Hampir seluruh masjid besar ukurannya. Dia elastis masjid ini. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Nah, begitu mengawali Ramadan 1 sampai 5 Ramadan, kecil masjidnya. Kecil masjidnya. Sudah 15 Ramadan, lempang masjidnya, besar masjidnya. Itu apa artinya? Amalan kita itu falsafah ekor biawak. Kalau ekor tikus itu masih mending. Ini ekor biawak, runcing sekali ke ujung. Padahal amalan Rasul itu kalau kita lihat bukan falsafah itu. Dia falsafah rotan.
Ya, dalam mengisi Ramadan ini falsafah rotan. Bagaimana falsafah rotan? Pangkalnya kecil. Pangkalnya kecil, besar ke ujung. Jadi seperti kita mendaki gunung dari lembah, kita naik ke gunung, naik terus naik ke puncak. Begitu amalan Rasul itu. Kita tidak, puncaknya satu Ramadan. Kita sudah di puncak gunung. Satu Ramadan kita sudah menunggu di sana. Nah, buktinya malam ini. Nah, coba kita lihat 10 malam ke depan nanti. Apa tidak begini kira-kira garisnya? Nah, ini yang kita pertahankan. Kita pertahankan. Paling kurang falsafah Batang Pinang. Paling kurang falsafah Batang Pinang. Tidak jauh beda pangkal dengan ujungnya. Falsafah Batang Rumbia tidak jauh pangkal dengan ujungnya besarnya. Tapi kalau sempat ekor biawak tadi, ini parah. Ya, parah. Jadi mari kita upayakan kehadiran Ramadan kali ini kita robah. Bengkel Ramadan. Biar di bengkelnya kita oleh Ramadan ini. 30 malam, 30 hari di bengkelnya. Ini kira-kira amalan seperti ini ada di bulan-bulan lain? Tidak ada. Tidak ada. Ini apa artinya? Wujud kasih sayang terakhir dari Allah. Wujud kasih sayang terakhir dari Allah diturunkan 1 bulan. Bulan panen amal. Mudah-mudahan hambanya yang beriman, yang muslim itu tidak ada satupun yang masuk nerakanya. Itu harapan Allah itu. Itu harapannya. Tidak ada satupun yang masuk neraka yang dipersiapkan itu. Untuk kayu bakar neraka yang telah dipersiapkan itu memang sudah ada. Memang sudah ada. Yang namanya muslim, mukmin, harapan Allah dengan kehadiran Ramadan, tidak ada satupun yang masuk ke sana. Tapi kalau juga tempahan Ramadan ini, bengkel Ramadan ini tidak mampan untuk merubah watak itu, ya apa boleh buat? Tidak mampan merubah watak kebiasaan itu. Kebiasaan tidak salat, kebiasaan tidak puasa, kebiasaan malas berjamaah, salat di rumah saja. Kalau sudah dikasih pelajaran 1 bulan, malamnya 30, siangnya 30, harapan Allah cukuplah sebagai tempahan terakhir bengkel Ramadan. Karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita upayakan mengisi penuh Ramadan ini. Kemudian saya ingatkan, bagi kita semua, selesai sholat tarawih yang 11 rakaat ini, sampai di rumah silakan tambah lagi tahajudnya. Ini tahajud, ini qiyamul lail. Habis dari sini 11 itu Bapak dan Ibu silakan tambah di rumah. Berapa Pak Ustadz? Tanpa hitungan. Di Makkah itu 23 dengan witir. Di Madinah itu 39 dengan witir. Di sudut Madinah itu ada 47. Tidak ada batas. Kata Abdul Bar, Ibnu Abdul Bar, la hududalah, tidak ada batas. Kata Ahmad bin Hambal, barang siapa mengatakan lebih dari 11 kurang dari 11 itu tidak boleh, itu adalah khataun, sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan. Jadi kalau begitu bagaimana? Tambah saja. Mau 44 karena amalan Rasul dalam Ramadan 44, silakan. Oh 22 saja, silakan. Yang kurang bagus apa? 4 tidak mau, 2 pun tidak mau. Itu yang tidak bagus. Nah, jadi silakan tambah di rumah. Oh boleh dipenggal-penggal, boleh. Balik dari sini, ambil 2, salam, tidur. Jam 1 bangun, ambil lagi. Jam 3 bangun, ambil lagi. Nggak usah dihitung. Tidak perlu dihitung. Yang penting diingat apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat, itu yang dihitung. Supaya tidak kacau. Tapi berapa jumlah rakaat tidak perlu dihitung. Saya pikir demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.